Hai teman-teman, kalian pasti gak nyangka kalau kisah cinta bisa tumbuh di tengah dinginnya musim gugur di Jepang. Apalagi antara seorang TKI muda dan seorang janda pemilik perkebunan teh. Yuk tonton sampai habis, kisah ini bakal bikin kalian baper dan senyum-senyum sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita romantis dan inspiratif lainnya ya. Namaku Raka, usia 25 tahun, dan aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur yang mungkin tak banyak orang tahu di peta. Hidupku sederhana. Ayah seorang petani, ibu membantu tetangga membuat jajanan pasar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak lulus SMA, aku sudah bertekad mencari jalan hidup sendiri. Setelah sempat bekerja serabutan di Surabaya, aku akhirnya memutuskan jadi TKI. Rasanya berat meninggalkan keluarga, tapi aku tahu, hanya dengan cara ini aku bisa bantu adik-adikku sekolah lebih tinggi dan mengangkat derajat keluarga. Takdir membawaku ke Jepang, negeri yang dulu cuma kulihat di TV waktu kecil. Aku ditempatkan di sebuah daerah pegunungan yang sejuk dan sunyi, tempat di mana hamparan kebun teh seakan tak berujung. Di sanalah aku mulai bekerja, sebagai tenaga kebun di bawah pengawasan seorang pemilik wanita yang, terus terang saja, terlihat seperti wanita dari dunia lain. Cantik, anggun, dan kaya raya. Namanya Miyuki. Janda. Tapi auranya membuat semua orang segan. Katanya, dia punya lebih dari 20 hektar perkebunan teh. Tapi yang paling membuatku deg-degan bukan hartanya, melainkan tatapan matanya yang tajam tapi kadang seperti memeluk. Hari-hari pertama di perkebunan terasa asing. Bahasa Jepangku masih terbata-bata, udaranya dingin, dan pekerjaannya melelahkan. Tapi aku tetap semangat. Setiap pagi kami bangun pukul 5, sarapan seadanya, lalu mulai memetik daun teh saat matahari baru saja muncul di balik pegunungan. Tangan terasa kaku karena suhu pagi yang menggigit, tapi aku tak pernah mengeluh. Di tengah hari, kami istirahat sejenak, duduk di pinggir ladang, berbincang dengan sesama pekerja, kebanyakan dari Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Awalnya, aku hanya melihat Miyuki dari kejauhan. Dia sering berdiri di balkon rumah kaca bergaya Jepang modern, memandangi ladang dan para pekerja di bawah. Kadang dia memakai kimono warna pastel, kadang setelan bisnis yang rapi. Tapi selalu, rambutnya ditata rapi dan wajahnya nyaris tak pernah terlihat tanpa riasan. Seorang wanita dewasa yang memancarkan kekuatan dan kesepian dalam waktu bersamaan. Aku pernah sekali menangkap sorot matanya yang mengarah padaku, saat aku sedang memanggul keranjang penuh daun teh. Saat itu aku hanya menunduk dan pura-pura tak melihat. Tapi diam-diam, hatiku bergetar. Hari itu terjadi perubahan. Mungkin tak besar bagi orang lain, tapi sangat berarti bagiku. Saat aku sedang duduk di bawah pohon tua, sendirian sambil minum air dari botol plastik, tiba-tiba langkah pelan terdengar dari belakang. Aku menoleh, dan di situ, berdiri Miyuki. Mengenakan mantel putih dan membawa 2 cangkir teh hangat dalam nampan kayu. Aku terkejut. "Raka-san," katanya lembut. "Kamu suka teh manis atau pahit?" Aku tergagap. Wanita sepertinya bicara langsung padaku. Aku menjawab pelan, "Saya suka yang manis." Dia tersenyum, menyodorkan cangkir, lalu duduk di sampingku. Diam. Kami duduk berdua dalam hening yang canggung. Tapi tak lama kemudian, dia mulai bertanya hal-hal ringan, asal-usulku, keluargaku, alasan bekerja di Jepang. Aku jawab semua dengan sopan dan hati-hati. Saat dia tertawa mendengar ceritaku salah naik bus ke Kyoto waktu awal datang, aku merasa seperti mencair. Senyumnya hangat, seperti sinar matahari pagi setelah berhari-hari hujan. Sejak itu, semuanya berubah. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa Miyuki tak seperti yang orang-orang pikirkan. Di balik sikap elegannya, dia punya rasa ingin tahu dan perhatian yang besar. Beberapa kali dia datang ke ladang, bukan sekadar mengecek pekerjaan, tapi seperti ingin memastikan aku ada di sana. Dia mulai sering membawa bekal, dan anehnya, selalu menaruh 1 porsi ekstra di dekat tempat dudukku. Kadang dia pura-pura bertanya soal alat kerja.
padahal aku tahu dia tak benar-benar butuh jawaban. Yang paling membuatku kaget adalah ketika aku mendapati kemeja kerjaku yang robek tiba-tiba dijahit rapi. Padahal aku yakin tak memberikannya ke siapa-siapa. Rasanya seperti ada yang memperhatikan detail hidupku diam-diam. Malam-malam di barak pun berubah. Aku jadi sering termenung sendiri. Wajahnya, tawanya, caranya memanggil namaku dengan aksen Jepang yang khas, selalu terngiang di kepala. Aku mulai takut, bukan takut dijauhi, tapi takut benar-benar jatuh hati pada wanita yang terlalu tinggi bagiku. Puncaknya terjadi saat aku lembur sendirian di gudang penyimpanan daun teh. Udara malam sangat dingin, dan aku lupa membawa jaket. Aku pikir aku hanya akan menyelesaikan pekerjaan lalu langsung pulang. Tapi tiba-tiba pintu terbuka, dan sosok Miyuki muncul, membawa jaket tebal dan termos kecil. "Kamu belum makan malam, ya?" katanya pelan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dia menghampiriku, lalu menyelimuti bahuku dengan jaket itu. Tangannya menyentuh leherku, dan aku bisa merasakan tubuhku memanas karena gugup. Di meja gudang, dia membuka bekal makanan Jepang yang terlihat disiapkan khusus. "Aku tidak suka makan sendirian," ujarnya sambil tersenyum. Malam itu kami makan bersama di gudang tua yang dingin, tapi suasananya terasa hangat. Ia bercerita tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan pesawat, tentang kesepian yang ia simpan sendiri selama bertahun-tahun, dan betapa ia merasa hidup kembali ketika melihat semangatku bekerja di ladang. Aku hanya diam, mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin jarak antara aku dan dia tidak sejauh yang kupikirkan. Sejak malam itu di gudang, semuanya berubah. Hubungan kami yang awalnya hanya formal antara pemilik kebun dan pekerja perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih personal. Miyuki mulai lebih sering datang ke ladang bukan hanya untuk mengawasi, tapi juga membawa makanan kecil seperti onigiri, buah potong, atau sekadar teh hijau dalam termos kecil. Kadang dia duduk tak jauh dari tempatku bekerja, menunggu hingga aku istirahat. Seringkali kami mengobrol ringan, tentang cuaca, tentang ladang, bahkan tentang film Jepang yang katanya sedang hits. Aku yang dulunya hanya tahu film lewat televisi di warung kopi desa, jadi tertarik karena Miyuki bercerita penuh semangat. Tapi yang paling membuatku kagum adalah caranya memperlakukan aku, bukan sebagai buruh, tapi seperti teman. Bahkan lebih dari itu, ia tak pernah memandang rendah meski aku datang dari pelosok desa dengan bahasa Jepang yang masih belepotan. Malah ia senang saat aku salah ucap, lalu tertawa sambil membetulkan pelafalanku. Dalam hati, aku mulai takut. Takut kalau ini semua hanya ramah tamah biasa. Atau jangan-jangan, perasaanku mulai menyeberang ke tempat yang salah? Aku mencoba menjaga jarak. Sebisa mungkin tidak memberi harapan, tidak juga menumbuhkan rasa yang tak seharusnya. Tapi bagaimana bisa? Setiap hariku terasa berbeda sejak kehadiran Miyuki mengisi ruang-ruang sepi di ladang maupun hatiku. Aku mulai menantikan senyumnya, caranya memanggil namaku, bahkan langkah kakinya yang khas saat mendekat. Kadang malam-malam aku termenung memikirkan hal yang belum pernah terlintas sebelumnya. Mungkinkah wanita seanggun dia bisa menaruh rasa pada pria sederhana sepertiku? Aku cuma seorang TKI, tak punya masa depan yang pasti. Sedangkan dia, janda kaya raya, pewaris perkebunan, wanita yang tampaknya bisa memilih siapa saja yang dia mau. Tapi hati manusia siapa yang bisa mengatur? Suatu malam, aku memutuskan bicara dengan Mas Kurniawan, sesama TKI asal Jogja yang sudah 2 tahun lebih dulu di Jepang. Aku cerita semuanya, termasuk perasaanku. Reaksi Mas Kurniawan mengejutkanku. Dia tidak tertawa. Malah dia tepuk pundakku dan berkata, "Rak, kadang cinta itu nggak peduli dari mana kamu berasal. Kalau dia bahagia saat bersamamu, itu sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu seperti melegakan sekaligus menakutkan. Karena sejak malam itu, aku tak bisa lagi menyangkal bahwa aku memang telah jatuh cinta. Hubungan kami perlahan makin dalam, walau tak ada satu kata pun yang secara jelas menyatakan cinta. Tapi tindakan Miyuki, perhatian kecilnya, bahkan caranya menatap mataku lama-lama, membuatku yakin bahwa rasa itu tidak sepihak.
Sampai pada suatu sore, hujan turun deras saat aku baru saja menyelesaikan kerja di sisi timur kebun. Aku kehujanan, tubuh gemetar, dan buru-buru berteduh di pos kecil dekat gudang. Di tengah suara hujan, suara mesin mobil terdengar mendekat. Dan benar saja, mobil hitam milik Miyuki berhenti tak jauh dariku. Ia turun membawa payung besar, menghampiriku yang basah kuyup, lalu menarikku masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Di dalam mobil yang hangat, ia menatapku lama, lalu dengan suara sangat pelan berkata, "Raka, kamu tahu, setiap hari aku menunggumu muncul di ladang." Jantungku berdegup kencang. Aku menunduk, tak berani menjawab. Tapi lalu ia menggenggam tanganku. Perlahan, hati-hati. Dan malam itu, di tengah mobil dengan kaca berembun, aku tahu, tak ada lagi yang harus disembunyikan. Ia menyandarkan kepala di bahuku. Tak ada ciuman, tak ada pelukan. Tapi justru disitulah aku merasa, kami sudah terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gairah sesaat. Kami saling mengisi kesepian. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Aku tahu kami harus berhati-hati. Tidak semua orang bisa menerima hubungan seperti ini, apalagi antara seorang janda pemilik kebun dan seorang pekerja dari Indonesia. Tapi Miyuki tak pernah terlihat ragu. Ia mulai mengajakku makan malam di rumah utamanya yang berada di lereng bukit. Rumah itu besar, bergaya Jepang klasik dengan taman rimbun dan kolam ikan koi. Pertama kali aku datang ke sana, aku merasa seperti orang kampung nyasar ke istana. Tapi ia menyambutku seperti tamu terhormat. Ia memasak sendiri, tempura dan sup miso, dan saat aku mengagumi masakannya, ia tertawa. Aku belajar dari YouTube Indonesia, Raka. Biar kamu makin betah. Aku tertawa, tapi dalam hati, aku benar-benar tersentuh. Ia bahkan memperkenalkanku pada dua anjing peliharaannya, Shiro dan Tama, yang katanya biasanya tidak akrab dengan orang asing. Tapi entah kenapa, keduanya langsung duduk di dekat kakiku, seolah tahu bahwa aku orang yang kini dekat di hati tuan mereka. Malam itu, saat aku pamit pulang, Miyuki menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu merasa ini semua terlalu cepat, aku bisa pelan-pelan. Tapi satu hal yang pasti, aku serius." Kata-katanya menghantam hatiku seperti badai. Aku tahu, sejak hari itu aku tak akan bisa lagi menghindari kenyataan bahwa aku juga serius. Tapi dunia luar tidak semanis dunia kami berdua. Bisik-bisik mulai terdengar di antara sesama pekerja. Tatapan berbeda mulai aku rasakan. Bahkan Mas Kurniawan pun mulai bertanya dengan nada khawatir. "Kamu yakin dia gak cuma main-main, Rak? Jangan sampai kamu yang nanti disakiti." Aku paham kekhawatiran itu. Aku pun sempat ragu. Tapi setiap kali aku melihat wajah Miyuki, caranya memperhatikan setiap gerakku, atau menyentuh tanganku diam-diam saat kami melewati ladang, semua keraguan itu perlahan memudar. Namun, sebuah ujian datang tak lama kemudian. Kakak laki-laki Miyuki, yang ternyata adalah investor utama di perusahaan keluarga mereka, datang dari Tokyo. Dia datang untuk membicarakan ekspansi lahan. Tapi saat melihatku makan bersama Miyuki di rumahnya, wajahnya langsung berubah. Malam itu, ia memanggilku secara pribadi. Dengan bahasa Jepang yang kaku dan nada dingin, ia berkata, "Kamu boleh kerja di sini, tapi ingat, posisi kamu hanya pekerja." Kata-katanya seperti pisau. Tapi aku menunduk dan menjawab pelan, "Saya tahu tempat saya. Tapi perasaan tidak bisa dikendalikan seperti mesin, Pak." Ia menatapku tajam sebelum berlalu. Malam itu aku kembali ke barak dengan kepala penuh kekhawatiran. Tapi saat aku membuka pesan di ponselku, ada satu tulisan dari Miyuki, "Aku tidak akan menyerah. Jangan kamu yang pergi lebih dulu." Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tak boleh mundur. Setelah pertemuan dingin dengan kakaknya Miyuki malam itu, aku sempat ingin menjauh. Bukan karena aku ragu pada perasaan kami, tapi lebih karena aku sadar, dunia kami terlalu berbeda. Aku ini cuma anak kampung yang lulus SMA pun nyaris tidak sempat. Datang ke Jepang dengan harapan bisa mengirimkan uang ke ibu di kampung,
Bukan untuk jatuh cinta apalagi membangun mimpi dengan wanita pewaris bisnis perkebunan besar. Tapi anehnya, saat aku coba menjaga jarak, rasa rindu malah makin menjadi-jadi. Pagi-pagi aku celingukan mencari sosok Miyuki, berharap dia lewat membawa termos teh hijaunya. Sore hari aku berharap dia datang menyapa saat aku menggulung selang penyiram. Tapi hari-hari itu Miyuki juga ikut menjaga jarak, mungkin memberiku waktu untuk berpikir. Sampai suatu malam, aku pulang ke barak dan mendapati satu kardus kecil di depan pintu. Di dalamnya ada syal rajut berwarna abu-abu, hangat, lembut, dan secari kertas kecil bertuliskan tangan halus. Untuk Raka, agar musim dingin ini tidak membuatmu menjauh dariku. Seketika dada ini sesak. Aku genggam syal itu erat-erat. Dia tidak menyerah, bahkan ketika aku mulai mundur. Dan malam itu aku tahu, bukan dia yang perlu diyakinkan. Aku yang harus berani memperjuangkan. Esok paginya, aku nekat. Seusai kerja, aku memberanikan diri datang ke rumah besar di lereng bukit itu. Dengan jaket tipis dan tangan gemetar, aku mengetuk pintu. Miyuki membukanya dengan wajah terkejut, matanya berkaca-kaca. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya mengeluarkan syal yang dia kirimkan, memakaikannya di leherku sambil berkata, "Kalau musim dingin membuatku takut, biar kamu jadi hangatnya." Wajahnya meleleh, senyumnya, tatapan matanya, semuanya seperti matahari di tengah salju. Hari itu kami menghabiskan waktu duduk berdua di dekat perapian. Miyuki bercerita banyak hal yang belum pernah ia ceritakan. Tentang masa kecilnya yang sepi, ayah yang keras, ibunya yang sakit-sakitan. Tentang pernikahannya yang hanya bertahan 2 tahun, dan sejak itu ia tak pernah lagi percaya cinta. Tapi entah kenapa, kamu datang dan membuat aku percaya lagi, katanya sambil menyandarkan kepala di pundakku. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut cinta sejati, tapi yang pasti, sejak saat itu kami seperti sepasang kekasih yang saling belajar menyembuhkan luka satu sama lain. Aku yang datang membawa niat bekerja keras, justru diberikan cinta yang tak pernah aku sangka datang dari seorang janda cantik pewaris tanah luas di negeri asing ini. Musim semi mulai datang. Pohon-pohon plum dan sakura mulai berbunga, dan kebun kami kembali sibuk menanam benih untuk masa panen berikutnya. Tapi ada yang berbeda kali ini. Miyuki kini lebih terbuka menunjukkan keberadaanku di sampingnya. Saat rapat kecil dengan para pengelola, dia duduk berdampingan denganku. Ketika kami berjalan di kebun, dia menggandeng tanganku tanpa ragu. Beberapa orang menatap aneh, ada yang bisik-bisik, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan tidak suka. Tapi dia tidak peduli. Kalau aku selalu mendengar omongan orang, aku tidak akan pernah hidup bahagia. Raka, katanya sambil menggenggam erat tanganku. Tapi aku tahu, ini tidak akan mudah. Suatu hari, saat sedang istirahat, aku dipanggil oleh salah satu mandor senior. Namanya Pak Hiroshi, pria tua yang sudah bekerja di perkebunan itu sejak Miyuki kecil. Ia tidak marah, tapi kata-katanya menusuk. Hati-hati, Raka. Perempuan sekelas dia itu tidak bisa hidup seperti perempuan kampung. Jangan sampai kamu yang patah hati nanti. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Aku mengerti, ini bukan tentang aku tidak pantas. Tapi tentang bagaimana dunia memaksa cinta punya syarat dan batas. Tapi aku sudah terlanjur mencintai Miyuki bukan karena status atau hartanya. Aku mencintainya karena caranya membuatku merasa manusia. Beberapa minggu kemudian, Miyuki mengajakku ke sebuah kota kecil di pinggir laut, namanya Kamakura. Ia bilang, dulu itu kota favoritnya saat masih sekolah. Kami naik kereta bersama, duduk berdampingan sambil tertawa seperti remaja. Saat sampai di sana, ia mengajakku berjalan menyusuri jalan kecil yang dipenuhi toko-toko kerajinan tangan dan aroma makanan laut yang menggoda. Kami makan takoyaki di pinggir jalan, berfoto dengan latar kuil tua, dan saat matahari mulai turun ke cakrawala, ia mengajakku ke pantai. Di tengah angin laut yang sejuk, Miyuki tiba-tiba berhenti. Ia menatapku lama, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah cincin kecil, bukan emas, tapi perak sederhana. Ini bukan lamaran, katanya sambil tersenyum.
Tapi aku ingin kamu tahu, kalau kamu siap, aku juga siap untuk melangkah lebih jauh. Aku menatap cincin itu dan merasa seperti dunia berhenti sesaat. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Aku menggenggam tangannya dan berkata, aku belum punya apa-apa, bahkan rumah pun belum, tapi kalau kamu percaya, aku akan berjuang. Dia mengangguk, dan saat itu kami berdua tahu, kisah kami bukan lagi sembunyi-sembunyi. Ini adalah awal dari sesuatu yang sungguh-sungguh. Setelah perjalanan itu, kami mulai membuat rencana. Bukan rencana besar seperti pernikahan megah atau pindah ke kota, tapi hal-hal kecil yang membuat kami merasa seperti pasangan sejati. Aku mulai belajar memasak makanan Jepang dengan serius, agar bisa gantian masak untuk Miyuki. Dia mulai belajar beberapa kata bahasa Jawa, dan bahkan memanggilku, Mas Raka, dengan logat lucu yang membuatku tertawa tiap mendengarnya. Suatu malam kami duduk di balkon rumahnya, memandangi bintang-bintang, dan ia bertanya, kalau suatu hari kamu ingin pulang ke Indonesia, apakah kamu akan meninggalkanku? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatap langit sejenak, lalu berkata pelan, kalau aku pulang, aku ingin kamu ikut. Aku ingin kamu kenal ibuku, kenal sawah-sawah tempat aku dulu main, dan tahu dari mana aku berasal. Miyuki menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, ajak aku saat kamu siap. Aku ingin melihat tempat di mana kamu belajar menjadi laki-laki sebaik ini. Malam itu aku merasa hidupku sempurna. Aku yang dulu datang dengan hanya satu koper dan mimpi sederhana, kini punya cinta yang nyata, hangat, dan tanpa pamrih. Semua rasa lelah, dingin, dan kesepian terbayar lunas oleh pelukan wanita Jepang yang kini kusebut kekasih. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Surat dari KBRI tiba, mengabarkan bahwa izin kontrak kerjaku di Jepang tinggal 2 bulan lagi. Aku sempat terpaku lama membaca surat itu di barak tempatku tinggal. Perasaanku campur aduk. Antara senang karena akhirnya bisa pulang dan melepas rindu dengan ibuku, tapi juga berat karena hatiku sudah tertambat di tempat ini. Di tanah asing yang awalnya kupikir akan penuh penderitaan, aku justru menemukan kenyamanan, bahkan cinta. Sore harinya, aku memutuskan bicara pada Miyuki. Kami duduk berdua di ruang tamu rumahnya yang hangat, di mana aroma teh hijau selalu menemani setiap percakapan penting. Miyuki, aku harus pulang. 2 bulan lagi, kontrakku selesai, kataku pelan. Wajahnya berubah seketika. Dia diam, menatap kosong ke arah cangkir teh yang mulai mendingin. Apakah ini berarti kamu akan pergi dan tak kembali? Tanyanya nyaris seperti bisikan. Aku menggenggam tangannya. Aku ingin kamu ikut denganku. Menemui ibuku, mengenal tanah kelahiranku. Aku nggak minta kamu tinggal selamanya di sana. Cukup ikut sekali saja, untuk tahu siapa aku sebenarnya. Ucapku, nyaris tanpa napas. Dia menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk dengan tenang. Kalau itu bisa membuat kita semakin kuat, aku akan ikut. Dadaku terasa ringan. Seakan beban besar terangkat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. 2 bulan terakhir di Jepang seperti berlari. Waktu terasa begitu cepat. Kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk pulang. Miyuki bahkan mulai belajar bahasa Indonesia secara intens, dibantu aplikasi di ponselnya dan video-video YouTube yang diputar setiap malam sebelum tidur. Lucunya, dia sering merekam dirinya membaca kalimat sederhana seperti, "Apa kabar, Bu?" atau, "Saya senang bertemu dengan Ibu Raka." Aku tidak pernah menyangka, wanita yang dulu kukenal sebagai pemilik perkebunan elegan dan dingin, kini rela belajar bahasa demi menyapa ibuku yang tinggal di desa kecil. Sementara itu, aku juga mulai sibuk mengurus dokumen, mencari penerbangan termurah, dan menghubungi tetanggaku di desa untuk memastikan rumah kami bersih dan siap untuk ditinggali. Ibu sudah tahu aku akan pulang, tapi aku belum bilang bahwa aku tidak akan pulang sendiri. "Nanti lihat saja, Bu," kataku di telepon sambil terkekeh. Setiap malam menjelang tidur, aku dan Miyuki saling menggenggam tangan dan membicarakan impian kecil. Menanam cabai di belakang rumah ibu, membangun warung kopi kecil,
atau sekadar menikmati malam sambil mendengarkan jangkrik. Siapa sangka, TKI biasa dan janda kaya raya bisa saling menyulam mimpi yang sama. Hari keberangkatan kami tiba. Bandara Narita terasa asing sekaligus menyentuh. Ini adalah pertama kalinya aku membawa serta seseorang yang bukan hanya temanku, tapi belahan jiwa, ke tanah kelahiranku. Miyuki mengenakan pakaian sederhana, celana kain, blus putih, dan syal rajutan yang dulu ia berikan padaku. Ia tampak gugup tapi juga semangat. Di pesawat, ia memeluk lenganku erat saat pesawat mulai lepas landas. "Apa ibumu akan menyukaiku?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Kamu akan mencuri hatinya, seperti kamu mencuri hatiku." Ia tertawa, malu-malu. Saat pesawat mendarat di bandara di Indonesia, Miyuki langsung disambut dengan udara hangat tropis dan suara orang-orang yang berceloteh dalam bahasa yang asing baginya. Di luar bandara, ibuku sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Aku menghampiri, mencium tangannya, dan menarik Miyuki maju. "Bu, ini Miyuki, yang selalu aku ceritakan." Miyuki membungkuk sopan dan dengan logat lucunya berkata, "Apa kabar, Bu?" Ibu tertawa kecil dan langsung memeluknya. "Nak, selamat datang di rumah kami." Dan saat itu, air mataku menetes. Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah penyatuan dua dunia. Hari-hari di kampung berjalan lambat namun indah. Miyuki terlihat menikmati semuanya. Dari makan nasi liwet beralas daun pisang bersama tetangga, ikut ibu ke sawah, hingga belajar membuat sambal sendiri dengan ulekan batu. Para tetangga awalnya sempat bingung dan kagok melihatku pulang membawa wanita Jepang, apalagi yang statusnya janda dan kelihatan berkelas. Tapi lambat laun, sikap hangat Miyuki meluluhkan mereka. Ia suka menyapa orang-orang dengan senyum lebar dan kalimat-kalimat yang masih terpotong-potong tapi penuh usaha. Bahkan anak-anak kecil di kampung memanggilnya Oba Asan cantik, yang membuatnya tertawa terbahak. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah memandangi bulan purnama, Miyuki menggenggam tanganku dan berkata, "Raka, tempat ini bukan seperti rumah yang biasa aku tinggali. Tapi justru disinilah aku merasa paling damai." Aku terdiam, menatap wajahnya yang bersinar diterpa cahaya bulan. "Mungkin karena di sini, aku tidak merasa sendirian lagi," lanjutnya pelan. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku merasa seluruh kisah kami, perjalanan panjang dari ladang salju di Jepang sampai sawah hijau di kampungku, akhirnya mencapai satu titik, rumah, di mana cinta tumbuh tanpa pamrih. Beberapa minggu setelah kami tinggal di Indonesia, kami sepakat untuk menggelar acara kecil. Bukan pesta besar, tapi hanya syukuran sederhana di rumah, mengundang tetangga, keluarga jauh, dan teman-temanku masa kecil. Kami tidak menyebutnya pernikahan, tapi bagi semua yang hadir, hari itu adalah hari di mana Raka dan Miyuki resmi menjadi pasangan. Miyuki mengenakan kebaya putih yang dijahit oleh penjahit desa, dengan rambut disanggul sederhana. Aku sendiri mengenakan batik dan celana panjang. Kami duduk berdampingan di atas tikar, disuguhi doa-doa dan senyum hangat dari semua yang hadir. Saat ibuku memeluk kami berdua dan berkata, "Semoga kalian bahagia sampai tua," aku tidak bisa menahan tangis. Begitu pula Miyuki. Ia bahkan sempat berkata dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Saya sangat bersyukur punya keluarga baru di sini." Hari itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang penerimaan, keberanian, dan janji untuk terus berjalan bersama meskipun jalan kami berbeda. Aku, seorang TKI biasa, dan dia, seorang janda kaya dari negeri salju. Tapi cinta, memang tidak memilih tempat atau status. Ia hanya memilih dua hati yang saling percaya. Dan kami, telah memilih satu sama lain.